Landasan atau dasar keharaman zina tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa asbasa asabila. Di situ dijelaskan bahwa janganlah mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel HM Al-Inarah 2. Dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan materi lanjutan dari jinayat, yaitu tentang hudud. Hudud secara bahasa adalah pembatas atau batasan. Sedangkan hudud secara istilah adalah hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi yang bersifat pencegahan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan dari diadakannya hudud adalah demi terjaganya kemaslahatan manusia berupa hifdzuddin atau terjaganya agama, hifdzun nafas atau terjaganya jiwa manusia, hifdzun nasal atau terjaganya keturunan, hifdzul irdi atau terjaganya harga diri, dan hifdzul akli atau terjaganya akal. Yang termasuk dalam kategori hudud yang pertama adalah perbuatan zina. Zina menurut pandangan syariat kurang lebih demikian, yaitu ilaju dzakarin bi farjin muharramin li'ainihi khalin minasyubhati mustahatab'an. Atau jika diartikan kurang lebih adalah memasukkan dzakar ke dalam farji yang diharamkan, li'ainihi, yang diharamkan dan tidak terdapat unsur syubhat serta disyahwati pada umumnya. Dari definisi ini perlu dijelaskan satu persatunya. Yang pertama adalah ilaju dzakarin. Batasan yang pertama yang harus dijelaskan adalah disebut zina jika sudah memasukkan dzakar ke dalam farji. Di dalam syariat membatasinya adalah dengan memasukkan khasyafah atau kepala dzakar ke dalam farji. Ini baru disebut zina. Artinya jika kepala dzakar atau khasyafah itu belum masuk sepenuhnya ke dalam farji, maka belum disebut perbuatan zina meskipun itu adalah perbuatan yang sudah diharamkan. Yang kedua, kategori zina juga masuk di farjin, yaitu memasukkan dzakar ke dalam farji. Ini mengecualikan ketika memasukkan dzakar kepada selain farji, termasuk dubur ataupun yang lainnya. Meskipun dalam beberapa kasus seperti memasukkan dzakar ke dalam dubur itu hukumnya disamakan dengan zina. Kemudian perlu dijelaskan juga adalah disebut zina jika tidak ada unsur syubhat. Maksud syubhat ini dicontohkan seperti berhubungan berhubungan intim pada wanita yang bukan istrinya, tetapi karena tidak tahu atau adanya unsur kesalahan, seperti misalkan dalam kondisi gelap yang disetubuhi dikira istrinya ternyata bukan, itu masuk dalam syubhat. Atau contoh lain dari syubhat adalah adanya cacat prosedur dalam aturan pernikahan, seperti tidak adanya wali atau tidak adanya saksi, tapi cacat prosedur yang masih diperkhilafkan atau terjadi perbedaan pendapat di antara ulama madhab. Artinya jika prosedur pernikahan itu yang disepakati misalkan tidak ada wali dan saksi, maka hubungan intim setelah pernikahan itu tetap dinamakan zina. Berbeda jika hanya tidak ada wali atau hanya tidak ada saksi, karena dalam kasus ini masih terjadi perbedaan pendapat dalam
ulama madhab, sehingga dalam Syafi'iyah hal ini tidak memasuk ketika terjadi hubungan intim pasca pernikahan demikian tidak termasuk zina. Bagian selanjutnya adalah tentang dasar keharaman zina. Landasan atau dasar keharaman zina tertuang dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa asbasa asabila. Di situ dijelaskan bahwa janganlah mendekati zina karena zina merupakan perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk. Kemudian bagian selanjutnya adalah sanksi dari perbuatan zina. Seperti yang sudah saya katakan tadi, hudud ada sanksi yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'annya, termasuk zina. Nah, sebelum mengklasifikasikan jenis hukuman atau jenis sanksinya, terlebih dahulu akan dijelaskan penetapan atau cara penetapan hukuman tersebut. Ada dua hal yang bisa dilakukan atau ada dua cara untuk penetapan hukum zina. Yang pertama adalah jika si pelaku mengakuinya sendiri. Artinya jika ada pelaku zina kemudian mengakui bahwa dia telah melakukan zina di depan hakim, maka hukuman bisa ditetapkan. Kemudian yang kedua, jika ada 4 orang saksi. 4 orang saksi ini harus laki-laki dan dengan jelas melihat kedua orang tersebut melakukan zina. Kemudian apakah 4 orang saksi ini bisa digantikan dengan CCTV atau sebagainya sebagai bukti perbuatan zina? Nah, dalam hal ini alat elektronik belum bisa menggantikan posisi 4 orang saksi, sebab kemungkinan sekecil apapun dapat dipertimbangkan karena alat-alat tersebut masih mungkin untuk melakukan kesalahan meskipun sangat kecil. Perbandingannya dengan 4 orang saksi jauh dari kata berbohong atau sebagainya, atau sepakat untuk berbohong dan sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi tentang sanksi perbuatan zina. Sanksi perbuatan zina diklasifikasikan berdasarkan status dari pelaku zina. Yang pertama adalah zina muhson atau zina, Selanjutnya adalah tentang klasifikasi sanksi dari perbuatan zina. Sanksi dari perbuatan zina diklasifikasikan berdasarkan sanksi, sanksi dari perbuatan zina diklasifikasikan berdasarkan status dari pelakunya. Yang pertama adalah zina muhson. Zina muhson jika pelaku dari perbuatan zina sudah pernah menikah atau masih dalam status pernikahan, atau statusnya masih suami atau istri, ataupun janda atau duda. Nah, sanksi dari jenis zina yang muhson adalah dengan cara dirajam. Maksud dari dirajam adalah si pelaku dipendam sampai setinggi leher dan untuk bagian kepala dilempari dengan batu kecil oleh orang-orang di sekitar sampai dia mati. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhson. Disebut ghairu muhson jika pelaku belum pernah menikah secara syar'i. Untuk sanksinya adalah dalam literatur mazhab Syafi'iyah, sanksinya dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dalam jarak masafatul qasri selama 1 tahun. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, sanksi bagi pelaku zina ghairu muhson hanya didera atau dijilid sebanyak 100 kali. Yang kedua adalah zina ghairu muhson. Zina disebut ghairu muhson jika pelaku belum pernah menikah. Untuk sanksi dari zina ghairu muhson adalah dengan cara menurut mazhab Syafi'iyah adalah dengan cara dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dalam jarak masafatul qasri atau jarak diperbolehkannya mengqashar sholat
selama 1 tahun atau diasingkan selama 1 tahun. Adapun menurut mazhab yang lain, yang pertama adalah mazhab Hanafiyah, berbeda dengan mazhab Syafi'iyah karena hukuman zina ghairu muhsan hanya didera 100 kali. Adapun hukuman tambahan bersifat takzir dan itu disesuaikan dengan kebijakan hakim. Yang kedua menurut mazhab Malikiyah, untuk laki-laki yang melakukan zina ghairu muhsan didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Adapun untuk pelaku perempuan ini dibedakan, hanya didera 100 kali saja. Kemudian berikutnya adalah hikmah diharamkannya perbuatan zina. Yang pertama adalah menjaga keturunan atau memelihara kejelasan dari keturunan. Ya, ini anaknya siapa dan ini anaknya siapa. Ketika diharamkannya zina, tentu hal itu bisa diantisipasi. Artinya ketika anak hasil perbuatan zina, tentu garis keturunannya juga tidak jelas. Yang kedua, hikmah diharamkannya zina adalah menjaga ketertiban pernikahan. Tentu saja semua orang menginginkan pernikahan yang langgeng tanpa adanya hambatan bahkan perselingkuhan. Yang ketiga adalah hikmah diharamkannya berzina untuk menjaga harga diri. Statement atau pandangan masyarakat tentang orang yang melakukan perbuatan zina tentu masih perbuatan yang dianggap miring atau dianggap jelek. Kemudian yang keempat, hikmah diharamkannya zina adalah untuk memelihara kasih sayang terhadap anak yang dihasilkan dari pernikahan yang sah. Mungkin untuk sesi kali ini dicukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.